Salam, selamat pagi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut mengucapkan syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita hingga pada saat ini. Mari Bapak Ibu kita melengkapi pagi ini dengan membaca firman Tuhan sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis bersama saya, Penetua Ruth Arista Babu dari lingkungan 3 Jemaat GKE Pelangka 1. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami, di mana pagi ini di hari yang baru kami dapat bangun dengan napas kehidupan yang daripadamu. Biarlah Engkau memimpin setiap langkah dan keputusan kami agar selaras dengan kehendak dan rencana-Mu. Pada pagi hari ini kami mau membaca dan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti, mampu menghayati dan memelihara di dalam kehidupan kami. Amin. Pembacaan Alkitab kita pagi hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, Daniel pasal 6 ayat 1 hingga 29 dengan perikop Gua Singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 60 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkanlah kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa ia lakukan. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas
masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku, ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparlah dia ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkannya pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materai dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu, dan tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai di gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku. Ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua ini. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja membenci perintah, lalu diambilnya orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian raja mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel.
sebab Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pagi ini akan saya baca dari Kabar Bahalap yang ditulis oleh Pendeta Chandra Okaberi STH dengan perikop Gua Singa. Ketika berada dalam situasi sulit, tekanan atau masalah, biasanya orang mudah sekali melupakan Tuhan. Hal ini terjadi karena mata jasmani hanya tertuju pada besarnya masalah yang dihadapi. Daniel adalah salah satu tokoh Alkitab yang pernah melewati masa-masa sulit di dalam hidupnya. Saat itu para pejabat tinggi pemerintahan Darius berusaha mencari alasan untuk menuduh dan menyalahkan Daniel dengan meminta raja mengeluarkan surat ketetapan melarang semua orang menyembah Tuhan, dewa atau manusia lain kecuali kepada raja, dan bagi yang melanggar akan dilemparkan ke gua singa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mendengar surat perintah raja, Daniel tidak takut atau gentar sedikit pun, melainkan tetap menjaga integritas rohaninya. Apa yang diyakini dan dikatakan sesuai dengan apa yang dilakukannya. Ia percaya bahwa tidak ada yang layak disembah dan ditinggikan selain Tuhan yang hidup, yang duduk di atas tatanya, yang kudus di dalam kerajaan sorga. Begitu Daniel sedang berdoa kepada Tuhan, segeralah orang-orang melaporkan kepada raja, sehingga raja pun terpaksa melaksanakan ketetapannya, melemparkan Daniel ke dalam gua singa. Selama berada dalam gua singa, Daniel berkeyakinan bahwa Tuhanlah hakim yang adil, yang pasti sanggup menegakkan keadilan di tengah ketidakadilan. Tuhan telah menjadi hakim yang adil, yang membela perkara Daniel, sehingga tidak terjadi apa-apa pada Daniel. Pembelaan Tuhan benar-benar nyata bagi orang-orang yang berintegritas. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menguatkan kami pribadi lepas pribadi, agar kami selalu setia kepadamu dimanapun kami berada, di dalam kondisi dan situasi apapun juga. Kami percaya bila bersama dengan Tuhan Yesus, kami dikuatkan dan dimenangkan. Oleh dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian layanan Kabar Bahalap pada pagi hari ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.